Di video sebelumnya saya pernah bahas mengenai metode beli saham dengan dollar cost averaging atau menabung secara rutin. Kemudian saya juga pernah bahas mengenai metode pembelian secara lump sum, yang intinya adalah membeli banyak di dalam satu waktu. Nah, dari kedua metode tersebut, DCA maupun lump sum, metode mana yang lebih baik? Di video ini saya akan menjelaskan perbandingan antara kedua metode tersebut. Studi kasusnya adalah Bank BRI untuk durasi waktu 5 tahun investasi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, disclaimer terlebih dahulu. Oke, kalau udah kita lanjut ya ke pembahasan. Di sini sahamnya adalah saham Bank BRI, ini hanya sebagai studi kasus atau pembelajaran, bukan ajakan jual atau membeli ya. Di sini kita gunakan durasi atau time frame-nya adalah 5 tahun. Sehingga start atau mulainya adalah di April 2018. Untuk metode DCA kita gunakan 1 juta per bulan nabung rutinnya ya. Sehingga untuk durasi atau jangka waktu 5 tahun itu total tabungannya adalah 60 juta rupiah. Nah, untuk metode yang lump sum ya nominalnya kita samakan saja. Alokasi dananya adalah 60 juta rupiah. Nah, dari dua metode ini dengan nominal yang sama dan durasi yang sama, di saham yang sama juga, mana yang lebih menguntungkan? Mari kita bandingkan ya. Pertama DCA terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini adalah tabel perhitungan untuk metode dollar cost averaging atau DCA untuk jangka waktu selama 5 tahun. Nah, di sini pada April 2018 bisa kita lihat harga saham BRI ada di 3.141 per lembar sahamnya. Dimana tadi kita sepakat ya bahwa per bulan kita akan deposit atau rutin menabung sebanyak 1 juta rupiah. Maka dari dana 1 juta itu kita bisa belanja 3 lot saham BRI di April 2018. Pembelian kita adalah 942.300 rupiah dan masih menyisakan saldo sebesar 57.700 rupiah. Nah, mungkin ada yang nanya, kok belinya cuma 3 lot? Ya karena kita kan tadi sudah sepakati bahwa dana kita alokasinya adalah ya cuma 1 juta per bulannya. Sehingga kita cuma bisa belanja ya 3 lot. Kita sesuaikan dengan dana kita. Nah oke, di bulan selanjutnya di Mei 2018 harga saham BRI ada di 3.005 per lembar sahamnya. Nah sama seperti bulan-bulan sebelumnya, kita udah sepakat per bulan itu deposit sebesar 1 juta rupiah. Nah maka kita belanjakan nih untuk saham BRI dengan alokasi dana 1.057.700 rupiah. Nah, kok ada 57 ribunya? Kita kan deposit 1 juta. Iya, karena ada saldo dari bulan sebelumnya, yaitu 57.700 rupiah. Nah, saldo di bulan sebelumnya kita masukkan di alokasi di bulan selanjutnya. Jadi kita punya alokasi yang lebih. Di sini kita bisa beli 3 lot saham BRI dengan pembelian sebesar 901.500 rupiah. Saldonya sehingga ada sisa 156.200 rupiah. Nah saldo ini juga masuk ke bulan selanjutnya. Masuk ke pembelian nanti di bulan Juni. Nah tapi perlu diingat bahwa tabel ini belum memperhitungkan fee sekuritas dan biaya lain. Ini hanya biaya belanja transaksinya aja ya. Nah pembelian rutin ini kita lakukan tiap bulan rutin selama 5 tahun dan stop sampai dengan di bulan Maret tahun 2023. Inilah durasi 5 tahun DCA-nya. Sehingga dollar cost averaging selama 5 tahun yang sudah kita lakukan menghasilkan lot saham BBRI sebanyak 156 lot saham. Dengan average atau harga rata-ratanya adalah 3.818 per lembar sahamnya. Dan saat ini
harga BRI di April 2023 adalah 5.075 per lembar sahamnya. Sehingga portfolio kita saat ini nominalnya adalah Rp79.170.000 dengan jumlah pembelian yaitu Rp59.558.500. Maka kita mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp19.611.500 atau setara dengan 33%. Itulah profit atau keuntungan kita dari 5 tahun dollar cost averaging. Tapi tunggu dulu, profit tadi itu hanyalah dari harga sahamnya atau capital gain. Ada yang namanya dividen. Nah, dividen ini sudah saya rangkumkan supaya gampang dibacanya. Rangkumannya kurang lebih seperti ini. Sehingga dividen selama 5 tahun kita investasi itu adalah jumlahnya Rp9.324.200. Nah, dividen ini kita masukkan ke dalam total profitnya. Sehingga profit kita tidak lagi 19 juta. Tetapi ditambahkan dengan pembayaran dividen, total profitnya adalah Rp28.935.000. Atau setara dengan 49% profit yang kita dapatkan dari investasi dollar cost averaging selama 5 tahun di saham Bank BRI. Kode tikernya BBRI. Kurang lebih seperti ini ya gambarannya untuk DCA. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode lump sum. Untuk durasi yang juga sama, yaitu durasinya 5 tahun. Dan sahamnya pun masih sama, saham Bank BRI. Nah, karena metode lump sum ini langsung beli, sekali beli, sehingga tabelnya cuma ada satu. Ya dong, karena cuma sekali beli. Kita deposit sebesar 60 juta. Sehingga alokasi dana untuk belanjanya ya 60 juta. Harga BRI 3.141 di April. Kita dapat 190 lot saham BRI dengan pembelian 59.679.000. Sehingga masih ada saldo sebesar 321.000. Nah, maka kita memiliki jumlah lot saham BRI itu sebanyak 190 lot dari pembelian lump sum ini. Dengan average atau harga rata-ratanya adalah 3.141. Dan saat ini di April 2023 harga saham BRI ada di 5.075 per lembar sahamnya. Maka portfolio kita saat ini nominalnya adalah 96.425.000 dengan jumlah pembelian yang 59 juta. Profit yang kita dapatkan adalah 36.746.000 atau setara dengan 62%. Nah, tetapi sekali lagi ini baru dari capital gain. Masih ada yang namanya dividen. Dividennya selama 5 tahun adalah 16.340.000. Sehingga total profit jika ditambah dengan dividen adalah 53 juta atau setara dengan 89%. Nah, inilah kurang lebih gambarannya kalau kita lump sum selama 5 tahun di saham Bank BRI. Profitnya 89%. Tetapi tunggu dulu. Kondisi ini bisa dibilang kondisi baik. Karena sewaktu kita beli saham Bank BRI ini di April 2018, itu nggak berapa lama sesudahnya kondisi sahamnya itu naik. Sehingga kita hitungannya dapat profit. Walaupun sempat turun di 2020, tapi nggak berapa lama kan dia naik kembali ya sahamnya. Jadi kita dapat di harga yang lumayan rendah. Nah, bayangkan kalau kita belinya di 2020 awal, pas harganya di 4.800, 4.700. Setelah itu nggak berapa lama turun karena ada crash pas lagi COVID ya, pas pandemi. Bayangin penurunannya dalam banget. Duit 60 juta kita berkurang bisa 30-40%. Pasti stres, mual, nggak nafsu makan, pusing, gatel-gatel mungkin. Nah, bagi yang pemula ngelihat penurunan itu, psikologisnya kan masih belum terjaga. Bisa-bisa panik. Nah, kalau panik selling, terjadi cut loss. Inilah yang berbahaya. Oleh karena itu, Paham Saham pernah membuatkan video
terkait membeli saham dengan metode lamsam. Nah, sekarang coba kita lihat gambarannya. Kalau kita metode lamsam, durasinya juga sama selama 5 tahun, tetapi menggunakan metode dari paham saham. Sahamnya ya juga masih sama, yaitu saham Bank BRI. Maka ini adalah tabelnya ya, bisa dilihat. Di April 2018 di harga 3.141, ya kita deposit 60 juta, tetapi jangan dibelanjakan semua. Kita gunakan hanya 50% saja. Nah, kenapa seperti itu? Bisa ditonton di video terkait lamsam. Silakan ditonton, di situ dijelaskan kenapa kita gunakan hanya sebagian dan apa itu averaging down dijelaskan. Sehingga kita cuma beli 95 lot saham BRI. Kita nyisain 50% saldo, 30 juta. Nah, ternyata benar saja, beberapa bulan kemudian di Juni 2018 harga saham BRI turun ke harga 2.700-an. Nah, di kondisi ini kita lakukan yang namanya averaging down. Nah, cuma yang digunakan juga jangan semua. Kita pakai sebagian dana, yaitu 14.900.000. Maka kita bisa belanja 54 lot saham BRI. Dan masih ada saldo sebanyak 15 juta rupiah. Dan gak berapa lama, ya cukup lama sih, beberapa tahun kemudian terjadi crash sewaktu pandemi COVID. Harganya sempat turun ke 2.100-an. Nah, cuma kan terlalu sakti ya kalau kita bisa nebak bottom atau harga terendahnya. Jadi kita asumsikan saja kita melakukan aksi beli itu di harga 2.663. Jadi di April 2020 kita beli lagi nih dengan sisa dana yang kita punya. Sehingga kita bisa mendapatkan 57 lot saham BRI dengan sisa dana yang kita miliki. Sehingga dengan pembelian-pembelian lamsam tadi, kita memiliki jumlah lot saham BRI sebanyak 206 lot saham BRI. Dengan average atau harga rata-ratanya adalah 2.912. Dan saat ini harga saham BRI ada di harga 5.075 per lembar sahamnya. Sehingga portfolio kita saat ini adalah 104 juta dengan jumlah pembelian yang hanya 59 juta. Maka profit dari capital gain saja kita sudah mendapatkan sebesar 74%. Jika kita tambahkan dengan dividen yang kita dapatkan selama 5 tahun, maka total profitnya adalah 101%. Nah, inilah kalau kita melakukan metode lamsam selama 5 tahun, tetapi metodenya dari metode paham saham. Profitnya lebih besar kan? Nah, kesimpulannya adalah untuk metode DCA atau dollar cost averaging, kita bisa mendapatkan total profit sebesar 49%. Dan untuk metode DCA, kita lebih santai. Nggak usah memikirkan naik turunnya harga. Kita lebih tenang. Yang penting intinya, karena DCA adalah menabung, kita harus konsisten, rutin, top up atau deposit untuk membeli sahamnya. Di sisi lain, DCA itu lebih ekonomis. Ya karena kan bisa kita ketahui, itu nyicil, nabung rutin, dimana 1 juta per bulan ya, itu nggak terlalu berat dibandingkan 60 juta harus kita siapkan. Kemudian, untuk metode lamsam yang normal ya, itu total profitnya bisa 89%. Tetapi untuk lamsam yang langsung all in sekali beli, dananya itu harus besar. Kita harus menyiapkan dana sebanyak 60 juta rupiah di satu waktu. Dan selain itu, kalau kita langsung all in lamsam yang umum, kita tuh kurang tenang karena harus liatin harga saham. Kalau sahamnya turun, kalau sahamnya anjlok, ya kita stres akan panik. Tetapi keuntungannya juga besar karena dananya kan besar. Nah, sedangkan metode lamsam dari paham saham, total profit yang bisa kita dapatkan sampai dengan 101%. Ya karena sama, dana yang kita alokasikan kan besar ya. Kita menyiapkan sebesar 60 juta rupiah dalam sekali alokasi dana. Tetapi perbedaannya adalah kita lebih tenang secara psikologis karena kita ada dana cadangan, kita nggak all in.
ada dana yang kita siapkan untuk melakukan yang namanya averaging down di saat harga sahamnya turun. Jadi psikologis kita akan lebih terjaga. Di samping itu, keuntungannya lebih besar, bisa dilihat ya, 101%. Dan satu lagi tambahannya, dengan metode ini kita akan mengurangi resiko, karena sewaktu sahamnya memang jelek, kalau kita cut loss ya nggak rugi-rugi amat, karena kita masih ada alokasi dana atau sisa dana. Jadi resikonya semakin kecil. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan metode DCA dan juga lump sum. Kalian bisa pertimbangkan sendiri dan sesuaikan dengan profil masing-masing. Kalau memang dananya terbatas dan lebih suka nggak terlalu pusing mikirin gitu, ya silakan gunakan metode DCA atau dollar cost averaging. Kalau dananya ada dan lebih berani ambil resiko, gunakan saja lump sum. Tetapi gunakan lump sum metode paham saham ya. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa membantu dan menambah wawasan teman-teman terkait metode pembelian saham. Jangan lupa tonton juga video terkait dollar cost averaging dan juga video terkait metode lump sum di sini, serta video lainnya yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.